Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian sudah siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran kita bahasa Indonesia. Dengan tentunya materi kita masih teks deskripsi, lebih tepatnya penggunaan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Mengenai kaidah kebahasaan teks deskripsi, seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa ada 9 kaidah kebahasaan atau 9 aturan penggunaan dalam teks deskripsi. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai kaidah yang pertama dan kedua, yaitu kalimat perincian untuk mengkonkretkan dan kalimat yang menggunakan serapan panca indera. Ibu harap anak-anak masih ingat, dan kalau sudah lupa boleh diulang kembali, dilihat catatannya. Sekarang hari ini kita akan membahas kaidah kebahasaan yang ketiga dan yang keempat, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar KPTS serta penggunaan sinonim. Kaidah kebahasaan yang ketiga dalam teks deskripsi adalah penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, ada 2 poin yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama ada kata dasar dan kata berimbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan kata dasar? Kata dasar merupakan satuan bahasa terkecil yang memiliki makna yang belum mengalami perubahan bentuk. Jadi berdasarkan tingkatnya, kata dasar dapat diartikan sebagai satuan bahasa terkecil tetapi sudah memiliki makna, tetapi tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi, kata dasar ini dapat diartikan sebagai atau dapat diibaratkan sebagai kata-kata yang masih alami, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Contohnya, di sini bisa kalian lihat Ibu ada memberikan 4 contoh kata dasar, yaitu makan, lari, cuci, dan rusak. Ini merupakan satuan bahasa terkecil tetapi sudah memiliki makna dan tidak mengalami perubahan bentuk. Kata makan, kata lari, kata cuci, dan kata rusak ini adalah sebuah kata dasar. Kemudian kita masuk kepada kata berimbuhan. Kata berimbuhan merupakan kata dasar yang telah mengalami proses penambahan imbuhan atau afiksasi. Jadi yang dimaksud dengan kata berimbuhan ini adalah kata dasar yang tadi tidak mengalami perubahan bentuk apapun. Di kata berimbuhan dia ditambahkan imbuhan sehingga mengalami perubahan. Jadi dari perubahan bentuk dalam kata berimbuhan ini maknanya juga berubah. Contohnya ada kata makan ditambah imbuhan an, berubah bentuk menjadi makanan. Kata makan dan kata makanan ini memiliki bentuk dan makna yang berbeda. Contoh yang lain, ada kata bertambah lari. Ada imbuhan ber ditambah kata lari. Jadi berubah bentuk menjadi berlari. Kata lari dan berlari ini memiliki bentuk yang berbeda, juga makna yang berbeda. Jadi sekali lagi Ibu jelaskan, kata dasar adalah kata yang tidak anak-anak sekalian mungkin sudah melihat contoh dari kata berimbuhan, tetapi anak-anak mungkin bingung, kenapa imbuhan ada di awal, kemudian ada juga di akhir. Jadi sebenarnya di materi kita ini kita akan membahas juga tentang jenis-jenis imbuhan, agar anak-anak sekalian tidak bingung. Jadi imbuhan itu jenisnya ada 4. Yang pertama, awalan atau prefix. Awalan ini tentunya letaknya di awal sebelum kata dasar. Contoh awalan ini ada beberapa, yaitu awalan me, awalan ber, awalan di, awalan ter, awalan per, awalan se, dan awalan ke. Kemudian yang kedua, sisipan atau infiks. Sisipan atau infiks ini berarti imbuhan yang ada di tengah-tengah kata dasar. Jadi sisipan ini dia disisipkan di antara kata dasar. Adapun jenis-jenis sisipan itu ada sisipan EL, ada sisipan EM, ada sisipan ER, ada sisipan E, dan ada sisipan IN. Kemudian yang ketiga adalah akhiran atau sufiks.
Akhiran atau sufiks ini berarti imbuhan yang berada di akhir kata dasar. Jadi, contoh jenis-jenis dari akhiran ini ada akhiran kan, akhiran an, akhiran in, dan akhiran nya. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah awalan dan akhiran atau sering disebut dengan simulfiks. Jadi, dalam penulisan kata berimbuhan, sering juga sebuah kata dasar ditambah awalan dan akhiran. Berarti imbuhannya ada di awal dan ada di akhir. Contohnya atau jenisnya ada simulfiks ke an, simulfiks per an, simulfiks me-an, dan simulfiks se-nya. Sekarang kita akan masuk aturan proses pengimbuhan dengan kata dasar KPTS. Tadi anak-anak sekalian sudah melihat beberapa contoh kata berimbuhan. Contohnya ada imbuhan ber ditambah kata dasar lari berubah menjadi berlari. Kalau anak-anak perhatikan dari proses pengimbuhan ini tidak ada aturan khusus, tidak ada yang berbeda. Tetapi jika kita berbicara mengenai kata dasar yang awalan hurufnya berupa K, P, T, serta S, ini memiliki aturan yang khusus. Ini coba anak-anak perhatikan dulu di layar ini ada ibu buat rumus. Rumus ini kalian perhatikan terlebih dahulu. Nanti akan ibu jelaskan. Seperti yang sudah ibu singgung sebelumnya, jika dalam proses pengimbuhan kata dasar dengan awalan huruf K, P, T, S ini memiliki beberapa aturan yang sedikit berbeda. Ibu contohkan ini misalnya ya, ada awalan ber, kemudian ditambah kata lari. Bisa kalian lihat dalam proses pengimbuhannya ini tidak ada perubahan bentuk. Kata ber tambah lari menjadi berlari. Di sini tidak ada perubahan bentuk apapun dari kata dari awalan ber tambah kata dasar lari. Tetapi jika sebuah kata dasar yang memiliki awal huruf K, P, T, dan S ini memiliki beberapa aturan. Aturan yang pertama adalah kata dasar yang berawalan K, P, T, dan S yang diikuti oleh huruf vokal akan luluh jika mendapatkan awalan me atau awalan p. Bisa kalian perhatikan contoh di sini ada awalan me ditambah kata dasar kubur. Kalau anak-anak sekalian perhatikan, kata dasar kubur ini diawali dengan huruf K, kemudian diikuti dengan huruf U, di mana huruf U ini adalah huruf vokal. Maka dalam proses pengimbuhannya, awalan me tambah kata kubur bukan menjadi mekubur, tetapi berubah menjadi mengubur. Bisa kalian perhatikan pada tulisan yang berwarna hijau ini adalah tulisan yang benar atau proses pengimbuhan yang benar, di mana kata huruf K di dalam kata kubur di sini hilang atau luluh. Contoh lainnya itu ada awalan me tambah kata dasar pesona. Jika berdasarkan tulisannya mungkin ada beberapa orang yang akan menulis atau dalam proses pengimbuhannya ini menjadi mepesona, tetapi itu salah. Jadi, jika ada awalan me ditambah kata pesona, kalau kalian perhatikan kata pesona di sini diawali dengan huruf P diikuti dengan huruf vokal E. Jadi, dia akan berubah bentuk menjadi memesona. Jadi, kata huruf P di dalam kata pesona ini luluh atau hilang. Baik, untuk aturan yang kedua
Jika huruf pertama kata dasar berawalan KPTS yang diikuti oleh huruf konsonan tidak luluh jika mendapatkan awalan me. Kalian perhatikan contoh, di sini ada awalan me ditambah kata dasar kritik. Setelah kata K diikuti huruf R. Huruf R di sini adalah huruf konsonan. Jadi dalam proses pengimbuhannya bukan berubah menjadi mekritik, tetapi berubah menjadi mengkritik. Awalan me berubah menjadi meng sesuai dengan aturan yang telah kita lihat sebelumnya. Kemudian contoh lain ada kata awalan me ditambah kata dasar protes. Bisa kalian lihat setelah huruf P itu diikuti dengan huruf R, di mana huruf R ini merupakan adalah huruf konsonan. Jadi dalam proses pengimbuhannya huruf awalan me tambah kata protes bukan berubah menjadi meprotes, tetapi berubah bentuk menjadi memprotes. Jadi, untuk contoh yang lain bisa kalian perhatikan di dalam layar ini. Proses pengimbuhan yang benar itu adalah yang berwarna hijau, tetapi yang berwarna merah ini adalah contoh yang salah dalam proses penulisan pengimbuhan. Baik, kaidah kebahasaan yang keempat adalah penggunaan sinonim. Mungkin anak-anak sekalian sudah familiar dengan sinonim, tetapi akan Ibu jelaskan sedikit. Jadi, sinonim atau persamaan kata dapat diartikan sebagai beberapa kata yang memiliki bentuk yang berbeda, tetapi maknanya sama. Jadi, sinonim adalah beberapa kata yang memiliki bentuk berbeda, tetapi maknanya sama. Contohnya, di sini ada kata senang. Sinonimnya adalah gembira. Kalau kalian lihat, kalian perhatikan kata senang dan gembira ini maknanya hampir sama, yaitu perasaan di mana perasaan kita baik, senang atau gembira. Kemudian ada contoh yang lain, sedih sinonimnya merana. Jadi kalau kalian lihat kata sedih dan merana ini memiliki bentuk yang berbeda tetapi maknanya hampir sama, yaitu keadaan di mana hati kalian sedang tidak baik atau hati kalian tidak atau suasana perasaan kalian tidak dalam keadaan baik seperti itu. Jadi sekian dulu materi kita mengenai penggunaan kata dasar dengan KPTS serta penggunaan sinonim. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan beberapa latihan. Jadi di sini ada 2 latihan. Kalian kerjakan latihan ini, kemudian dikumpul seperti biasa melalui Google Classroom. Nanti untuk tenggat waktunya akan Ibu buat di Google Classroom.